alam semesta itu luar biasa banget. Kadang-kala tuh kita dikasih yang namanya pertanda atau petunjuk yang jelas untuk apapun yang akan terjadi dalam hidup kita ya. Emang kita bukan dukun sih ya, tapi at least ya kita pasti punya firasat sebagai seorang manusia. Wih, ya ngomongin tentang firasat ya. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang. Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story. Kita bakalan baca mengenai firasat penting untuk kamu tahu ya. Apakah itu ya? General reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia ya. Vibes-nya juga yang positif supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Dan kita bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3 ya. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih story seperti apa ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya kan tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita baca buat kamu ya, cerita 1, 2, dan 3. Firasat penting untuk kamu tahu. Oke. Ketakutannya kamu apa sih? Ketakutannya kamu apa sih teman-teman ya? Kita lihat ya, ketakutannya kamu adalah reality. Oke, ketakutanmu ada beberapa sih teman-teman. Kalau misalkan dilihat di sini ya, reality ini adalah berhubungan dengan satu realitas, satu hal yang logis, ada balance juga, ada steps ya, dan ada rejoice ya. Ini kalau dilihat sesuatu yang berhubungan dengan kenyataan gitu ya, sesuatu hal yang kamu takutkan adalah kalau misalkan gitu ya, banyak orang yang protes atau ngomongin kamu tuh kayak gimana sih ya. Kalau misalkan mereka ngomong terus gak ngedukung kamu gitu kan atas semua hal yang kamu lakukan selama ini gitu, atas jalan yang udah kamu pilih dan udah kamu tempuh selama ini, atas sebuah keputusan atau pilihan yang sudah kamu putuskan ya dalam hidupnya kamu ya. Kalau misalkan nanti aku dikhianati gimana ya, kalau misalkan nanti aku diperlakukan gak adil gimana ya, kalau misalkan nanti gitu kan apa yang aku rencanakan, apa yang aku sudah pilih dalam hidup ini ternyata salah dan ternyata meleset ya, seperti ini. Wah, ketakutan kamu banyak banget gitu ya. Ya, ketakutannya kamu banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah ya ini adalah ilusi kamu sendiri atau memang sebenarnya dari awal kamu tuh udah tahu ya, udah ada pertanda dan firasat yang benar-benar diberikan alam semesta ini bahwa apa yang kamu pilih selama ini ya kemungkinannya adalah seperti ini. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, apakah ini ilusi ya atau memang hal yang firasat yang diberikan gitu ya, petunjuk dan pertanda lah ya, seperti ini. Atau ternyata hanya ketakutan kamu belaka ya, seperti ini. Kita lihat. Oke, somehow untuk beberapa hal ya ini menjadi satu pertanda karena bisa jadi ini satu hubungan ya dimana kalian LDR gitu dan kamu ada ketakutan bahwa kemungkinan dia nggak jujur gitu kan ya. Tapi memang sudah ada petunjuk atau pertanda dari alam semesta ini tentang sesuatu hal yang disembunyikan, tentang perasaan-perasaan yang disembunyikan, tentang sesuatu hal yang dirahasiakan ya, seperti itu. Jadi kayak berasa gitu loh teman-teman ya, berasa bahwa mungkin dianya udah berbeda dari yang dulu gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari LDR-nya ini ya, we cannot control gitu kan, kita nggak bisa namanya mengontrol sesuatu hal yang di luar dari kendalinya kamu gitu kan, di luar dari itu kan nggak bisa. Kalau misalkan dia terlalu jauh kotanya ataupun berada di negara yang berbeda ya, kita bisa bilang apa kalau misalkan 24 jam ya nggak mungkin dong kita telepon gitu kan ya selama 24 jam nggak putus nggak apa, kan nggak mungkin, it's impossible ya, impossible banget. Jadi memang ya seperti sudah ada firasat, sudah ada pertanda bahwa kok berbeda ya, kok banyak yang ditutupin ya, kok sifatnya udah berbeda ya, hal-hal seperti
seperti ini. Dan ini memang nggak ilusi sih teman-teman ya, bukan ilusi. Ini berkaitan dengan siapa sih teman-teman ya? Ini berkaitan dengan siapa? Kita lihat ya, berkaitan dengan siapa saja. Kita lihat. Oke. Berkaitan dengan siapa? Berkaitan sukses, secret, knowledge. Oke, berkaitan dengan siapa? Bisa jadi adalah rekan-rekannya ya, di pekerjaan juga bisa gitu kan, temen-temennya ya, berkaitan dengan hal seperti itu, berkaitan dengan dia pasti gitu kan. Berkaitan dengan orang-orang yang dekat sama dia, iya juga gitu. Dan banyak dengan seseorang yang dia masih rahasiakan ya, berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Berkaitan dengan emosi dan perasaannya juga iya ya. Jadi apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan teman-teman ya? Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan dengan ya firasat yang diberikan sama alam semesta ini sama kamu? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Langkah apa sih yang sebaiknya kamu ambil ya? Kita lihat di sini ada secret, lalu juga ada enjoy, and then ada karmic, dan juga ada brave di sini. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, barang siapa yang menabur ya dia pasti akan menuai ya, bener banget gitu. Jadi kamu nggak perlu yang namanya apa ya, terlalu memusingkan segala sesuatu hal gitu kan yang kamu tahu ya, apalagi kalau misalkan kita mengucapkan sumpah serapah gitu kan untuk semoga gitu kan ya, ini bukannya kita mengucapkan sama dia atau mendoakan dia, tapi karena kita yang mengucapkan, kita yang mengafirmasikan itu sama diri kita sendiri. Jadi nggak perlu sih teman-teman ya, nggak perlu, yang kita doakan adalah diri kita sendiri supaya berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Dan juga belajar untuk lebih terbuka sih teman-teman ya, lebih terbuka. Jadi nggak perlu yang namanya dia boleh berahasia silahkan, tapi kamunya enggak gitu ya. Jadi kalau memang kamu ada perasaan yang ngeganjel atau yang kayak gimana, nggak perlu takut untuk menyampaikan perasaannya kamu ya, karena kalau misalkan kamu takut nanti end up-nya malah jadi nggak baik gitu kan. Nggak perlu sih takut menyampaikan perasaan gitu ya. Kalau seperti apapun dipasrahkan gitu, mau jadi seperti apa hubungan ini, mau kemana, mau dibawa seperti apa ya, ya udah gitu kan ya, seperti ini. Lakukan langkah yang berani, melakukan satu langkah yang berani, enjoy aja teman-teman, walaupun ini nggak gampang ya. Kalau kita bilang bahwa come on ya, enjoy aja deh kita apa-apa dan sebagainya, tapi yang namanya emosi dan perasaan ya, kalau misalkan kita bareng-bareng sama orang mungkin nggak akan kerasa teman-teman, tapi kalau misalkan kita pas lagi sendiri dan kita nggak ada kegiatan gitu kan, lagi yang bener-bener nggak ada kegiatan banget lah ya ya, ya kayak gitu ya, pastinya keingetan gitu. Dan itu nggak gampang, tapi butuh keberanian ya. Kalau nggak gitu kita nggak move on dan selalu terjebak di hubungan-hubungan yang sama terus. Kalau misalkan kamunya tetap fokusnya ke sana, jadi ya ayo belajar fokus ke realita saat ini teman-teman. Yang harus diselesaikan ya selesaikan ya, seperti itu. Oke, ini adalah story yang pertama ya, nggak gampang story yang pertama ini ya. Cukup lumayan ya teman-teman ya. Nah kita lihat sih ya, kita lihat untuk story yang kedua ya. Kita bakal lihat untuk story kamu yang kedua ini seperti apa. Story yang kedua. Oke, story yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua buat kamu, firasat penting ya. Ketakutan kamu apa sih sebenarnya teman-teman ya? Ketakutannya kamu tuh apa sebenarnya? Kita lihat di story yang kedua ini seperti apa. Oke. Creation, Mercury, Gemini, Virgo. Aku mau cintai kekuranganmu. Oke, ketakutanmu jelas gitu kan, berhubungan dengan siapa? Dengan seseorang yang kamu tunggu ya, kamu tunggu. Kalau nantinya dia bosan gimana ya? Kalau nantinya dia jenuh gimana ya? Kalau nantinya dia tergoda sama seseorang di sana gimana ya? Karena ya ada cerita-cerita bahwa ya kamu menunggu, kamu menanti sesuatu hal yang benar-benar gak pasti ya, penuh dengan ketakutan, sesuatu hal yang
Ya mau nggak mau kamu mesti terima situasi dan kondisinya itu seperti apa. Seperti ini sih ya ketakutannya kamu tentang sesuatu hal, satu hubungan gitu kan, menanti seseorang dimana ini bener-bener nggak pasti, bener-bener sesuatu hal yang unpredictable banget, tapi kamu sudah mulai bisa berdamai dengan situasi dan kondisinya seperti apa. Pernah ada ketakutan? Iya gitu kan. Ketakutan nanti kalau misalkan dia tergoda gimana sama orang lain gitu kan, ketakutan bahwa nantinya dia bosan atau jenuh kayak gimana gitu ya, ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, kita bakalan lihat apakah ini semua ya hanya ilusi yang ada di pikiran kamu, atau memang satu pertanda dan firasat yang diberikan alam semesta ini sama kamu ya. Ini takut-takutnya kamu aja gitu kan, atau memang ini sebenarnya pertanda yang dikasih sama alam semesta ini ya. Kita lihat. Oke. Ada power. Oke, kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, ini bisa jadi salah satu ketakutannya kamu, karena ini jauh ya, posisinya kalian jauh, dan tekanan-tekanan eksternal itu banyak teman-teman ya. Dari pihaknya kamu sendiri banyak yang menekan, dari pihaknya dia sendiri banyak yang menekan, sehingga ya menjadikan kalian itu kayak nggak stabil gitu, padahal sudah ada rencana-rencana ya. Ini yang menyebabkan kamu jadi akhirnya banyak overthinking ya, seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya enggak sih ya, hanya tekanan-tekanan ini yang bikin pada akhirnya stressing yang berlebihan ya. Akhirnya gini, konflik eksternal gitu yang mengakibatkan pada akhirnya kalian berdua ini punya konflik internal ya, seperti itu. Lama-lama ya kan jadi hubungannya jadi nggak karuan gitu kan ya. Hubungan ini yang jelas adalah hubungan yang memang bener-bener butuh kekuatan daripada hubungan yang biasanya ya, karena ininya banyak banget ya, ujiannya banyak banget ya, seperti itu. Nggak gampang ya, nggak gampang, karena secara eksternal juga banyak yang menekan ya hubungan ini seperti apa. Oke, kita lihat berkaitan dengan siapa ya teman-teman ya. Ini berkaitan dengan siapa saja sih, berkaitan dengan siapa saja. Yang jelas berkaitan dengan kamu, dengan dia ya, pasti seperti itu. Oke, ya hanya kalian berdua sih teman-teman ya, hanya kalian berdua ya, hanya kalian berdua, dan apa sebenarnya yang dikejar sama dia ya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kekuatan eksternal yang bakalan menekan kalian ya, ini tergantung sama kalian sendiri sih ya. Lingkungan boleh tidak setuju dengan apapun, boleh yang namanya beda prinsip, tapi kalau misalkan kalian berduanya kuat ya fine ya, ini nggak ada masalah sebenarnya teman-teman ya. Justru ini yang perlu lebih concern sih di internal ya, di internalnya kalian ya, seperti itu. Nah kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan dengan hal ini ya, apa yang sebaiknya dilakukan dengan hal ini. Oke, ada spiritual, seeker ya, emotion, belajar memanage emosinya sendiri sih teman-teman ya. Emosi, perasaan di manage dengan baik gitu, karena memang rentan sih, apalagi kalau misalkan kita berhubungan dengan seseorang dan orang tersebut ya tipikalnya beda gitu kan ya, kamunya baperan, dianya enggak gitu, terlalu logis. Nah ini dia gitu, akhirnya nanti malah jadi nyala-nyalain salah satu sama lain, dan jadi hubungan yang kaku gitu kan ya, terbawa mood yang benar-benar swing banget itu, dan gak ada ujungnya, never ending story pada akhirnya. Padahal kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya kalian bisa loh kalau saling melakukan transformasi atau perubahan ya dalam diri masing-masing. Mungkin bicara, belajar untuk saling memahami, supaya apa sih, supaya masing-masing itu saling merasa terpahami gitu loh teman-teman. Jadi nggak yang satu kepinginnya A, yang satu kepinginnya B, tapi nggak saling tahu kepinginannya itu apa, tapi kepingin melakukan yang terbaik sama-sama dua-duanya. Kalian pernah punya momen bersama ya gitu kan. Nah ini saatnya dikembalikan teman-teman ya, kalau misalkan di hubungan kalian ini sedang mungkin jenuh, sedang bosan gitu, apalagi dengan masalah-masalah yang dengan ya berkutat sepanjang emosi dan perasaan itu kan never ending story ya, kayak gitu. Jadi ya ayo cari kegiatan bersama gitu kan, dimana bisa dilakukan ya bersama. Nggak harus ya, namanya kalau misalkan kalian jauh ya
ya gimana caranya gitu kan, nggak harus ketemu tapi at least melakukan kegiatan yang mungkin ya kalau ketemu biasanya berantem gitu kan ya, dibahas apa nyampainya kemana gitu ya, yang ini enggak, jadi yang ringan-ringan gitu loh, kayak zaman-zaman pendekatan gitu kan ya, bisa bicara apa aja kan, tapi pas waktu zaman udah jadian gitu atau sudah mungkin udah menikah ya, jadi nggak asik gitu. Nah balikin ya, seperti ini sih teman-teman ya, lebih ke menghargai momen kalian bersama ya. Ini untuk cerita yang kedua ya teman-teman ya, story yang kedua buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga ya. Story yang ketiga buat kamu apa sih ini ya? Story yang ketiga buat kamu, ketakutannya kamu apa sih teman-teman ya? Ketakutannya kamu itu apa? Ego. Oke, ketakutannya kamu, gratitude, attachment, dan juga kalau nggak diperhatikan lagi, kalau nggak dianggap lagi, kalau nggak dihargai lagi ya, seperti itu. Karena bisa jadi ini bertemu dengan seseorang, tapi seseorang tersebut ternyata sudah memiliki yang lain, dan ya perbedaan prinsip di antara kalian itu luar biasa banget ya, luar biasa banget perbedaan prinsipnya. Jadi ini ketakutannya kamu sih ya, kalau nggak dianggap, kalau nggak dipeduliin lagi, kalau nggak dimengerti lagi, kalau nggak dijadiin prioritas lagi ya, kayak gitu. Karena ada cerita-cerita orang ketiga ya teman-teman ya di sini. Right, kita lihat apakah ini ilusinya kamu aja atau memang pertanda atau firasat yang diberikan alam semesta ini sama kamu. Coba kita lihat ya, apakah ini ilusi aja atau memang pertanda atau firasat ya. Oke. Oops. Wait a minute ya, tunggu dulu sebentar teman-teman. Ini ada yang jatuh. Wait. Alright, ini dia. Oke. Hati-hati terjebak ilusi. Ini ilusi sih. Ya ini doesn't real teman-teman ya. Belum tentu. Ini ketakutannya kamu, tapi memang ada potensi ke sana gitu kan. Tapi sementara waktu ini enggak ya teman-teman ya. Sementara waktu ini enggak ya. Ada ranah ke sana karena memang ada yang mendekati ya, ataupun memang kamu adalah bisa jadi kamu adalah orang yang mendekati juga bisa ya, karena ini jelas sebenarnya di cerita di yang pertama tadi gitu kan, ada cerita orang ketiga ya. Ketakutannya kamu adalah orang ketiga ataupun hal-hal yang berkaitan dengan orang ketiga. Dan ya apakah ini ilusi? Iya, ada kartu yang menyebabkan ini, ada kartu yang mengisyaratkan bahwa ini adalah ilusi, bahwa sebenarnya itu tidak terjadi, tapi ada indikasi ke sana ya, seperti itu. Cuman enggak sih, kalau sekarang belum terjadi ya, semoga enggak ya teman-teman ya, semoga enggak. Berkaitan dengan siapa sih teman-teman ya? Berkaitan dengan siapa? Kita coba lihat ya, berkaitan dengan siapa? Wah, kayak ada strength di sini. Jelas banget nih. Ini orang ya, berkaitan dengan masa lalu gitu ya, terjebak di masa lalu, pernah yang namanya depresi karena orang ini gitu kan ya, pernah yang namanya sampai harus mengisolasi diri karena orang ini ya, tapi bolak-balik sama dia lagi gitu ya. Cerita tentang masa lalu yang never ending story, yang gak bisa move on, yang bener-bener hati itu buat dia terus gitu ya, berkaitan dengan orang seperti ini. Tapi sekali lagi ini ada home di sini ya, potensinya dia udah punya keluarga, itu ada ya, masalahnya seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan teman-teman? Apa yang sebaiknya kamu lakukan ya dengan hal ini? Apa yang sebaiknya dilakukan? Kita coba lihat ya. Oke. Saatnya berubah, saatnya melakukan perubahan sih teman-teman ya. Ada hal yang mungkin kamu nggak bisa ya, namanya selalu mengharapkan sesuatu hal yang sebenarnya kamu nggak bisa harapkan gitu ya. Jadi harus melek juga gitu ya, seperti itu. Fokus sih teman-teman ya, kuasai diri, kuasai perasaannya kamu juga gitu ya. Jaga komitmen juga sih teman-teman ya. Boleh yang namanya menghargai kebersamaan ya, tapi juga tetap ingat bahwa
mungkin ada yang namanya perubahan-perubahan yang sebaiknya kamu juga mesti sesuaikan, seperti itu sih ya. Punya harapan boleh, tapi kalau harapan itu ternyata dia sudah ada yang lain atau sudah memilih yang lain dan sebagainya, ya mesti dilepaskan juga ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, story yang ketiga buat kamu. Yang terjadi pasti yang terbaik gak sih teman-teman ya? Iyalah pasti gitu kan. Bener adanya ya, kalau misalkan kita tuh tetap yang namanya belajar untuk melihat, mendengar, bahkan merasakan ya pertanda yang diberikan alam semesta ini sama kita teman-teman. Tapi jangan jadikan itu satu ketakutan ya, jangan teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu tahu ya itu benar-benar terdominasi oleh keinginan kamu ya, jadi nggak netral gitu karena ketakutannya kamu dan sebagainya. Itu berbeda banget dengan pertanda. Jangan jadikan alasan bahwa ini menurut aku, gambaranku. Enggak. Kalau kita masih belum bisa netral, jangan ya, jangan karena ini akan bisa menyesatkan diri sendiri gitu dan menyesatkan orang-orang sekitarnya kita, pastinya seperti itu. Oke, teman-teman, jangan jadikan ini satu ketakutan, bener, tapi ya sebagai satu hal yang membuat kita bertindak ya jauh lebih baik untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik lagi, menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik lagi pastinya, right? Oke, teman-teman, Oracle Card Indonesia Soul Story. Ada 2 channel ya, pastikan kalian semua subscribe teman-teman dan bantu share ya ke teman-teman yang lain yang mungkin juga membutuhkan ya, supaya ya kita bisa saling sharing di sini. Oke? Jumpa lagi di next timeless reading, general reading, di video yang selanjutnya dengan pemahaman yang berbeda, tema yang berbeda pula ya. Buat kamu yang mau konsultasi private ya, silahkan, keterangannya ada di description teman-teman. Right, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.